Assalamualaikum, selamat datang di Diana Film, channel yang belum menjadi kesayangan Anda. Dengan saya Dila dan partner nganggur saya, Fikri. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Nobody tahun 2021. Memang filmnya sudah lama, tapi jangan salah, film ini masih seru buat ditonton, terutama buat kalian yang suka memacu adrenalin kalian dengan film-film brutal yang tentunya bikin ngaceng. Dan film ini ditulis langsung oleh sutradara yang sama dan sutradara film John Wick. Jadi tak perlu diragukan lagi, film ini pastinya bakalan menyajikan pergelutan yang gak kalah seru dari film-film John Wick sejenisnya. Oke, ya udah, nggak usah kalian ngomong lagi, langsung aja ke filmnya. Sebelumnya kita kenalan dulu sama pemeran utama di film ini. Ini dia Bapak Hutch Mansell, seorang pria berumur 50 tahunan yang memiliki seorang istri bernama PK dan dua orang anak cowok-cewek bernama Brady dan Sammy. Di awal film kita diperlihatkan dengan keseharian Hutch yang bekerja di sebuah perusahaan milik ayahnya PK atau bapak mertuanya sendiri, di mana hari-hari Hutch diisi oleh kegiatan layaknya NPC yang itu-itu saja, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin lagi, Selasa lagi, Rabu, Kamis, Rabu, Jumat, Senin lagi, dan seterusnya. Namun pada suatu malam, gubuk mewah Hutch diusik oleh kedatangan sepasang perampok yang berniat menjarah isi rumah keluarga Hutch. Untungnya Hutch berhasil memergokinya. Hutch pun sepertinya akan bertindak dengan mengambil sebatang tongkat golf dari tempatnya. Tapi entah kenapa setelah mengamati sebentar, Hutch malah membiarkan mereka untuk mengambil sedikit kekayaannya. Namun tiba-tiba si Brady datang menyergap untuk menggulingkan salah satu perampok tersebut. Let him go, son. Siapa sangka, si Hutch malah menyuruh anaknya untuk melepaskan perampok itu dan membiarkannya pergi. Setelah kejadian itu, si Brady merasa kecewa dengan tindakan si Hutch yang menurutnya pengecut dan tidak berani melakukan sesuatu, padahal ada kesempatan. What the fuck, Dad? My beautiful. Polisi juga menambah rasa bersalah Hutch dengan mengatakan, nek keluarganya mesti tak selepat si Sean Maringnya daripada keluarganya yang kenapa-napa. Kejadian itu membuat keluarga Hutch ikut kecewa, terlihat dari sikap Brady dan Becca setelah kejadian itu. Kecuali si Sammy ya, karena masih bocil kayaknya. Keesokan paginya dengan kucuknya si tetangga malah ikut menambah-nambahi dengan mengatakan kalau dia ada di posisi itu pastinya dia akan melakukan apapun demi melindungi keluarganya. Tak cukup sampai di situ saja, di kantor pun masih di roasting oleh adik iparnya sendiri. Sang adik ipar memberikan sepucuk pistol dan menyuruh si Hutch untuk menjaga kakak dan keponakannya dengan baik. Dan ini adalah ayah mertuanya Hutch, sekaligus pemilik perusahaan tempatnya bekerja, di mana beliau membicarakan tentang rencana harus membeli perusahaannya. Karena dengan usianya yang sudah keriput, beliau berniat untuk pensiun. Namun, karena harga yang belum sesuai, Hutch pun diminta untuk memikirkannya kembali. Di luar kepenatan dan rutinitasnya tersebut, Hutch ternyata memiliki sebuah radio khusus di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya adalah teman lama. Dan percakapan Hutch dengan seseorang pun, Hutch akhirnya mengungkap sebuah fakta menarik tentang alasan kenapa ia tidak melakukan perlawanan di malam itu. Karena ternyata Hutch sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri itu, yang mana mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi krisis. Karena jika mereka adalah perampok profesional, tidak mungkin mereka melakukan perampokan hanya untuk sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi yang paling menarik dari semua itu adalah pistol mereka yang gunakan saat malam itu sama sekali tidak berpeluru, dan itulah alasan kuat kenapa ia tidak melakukan perlawanan apapun. Lalu selepas kerja, Hutch pun pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya, yang tentu saja sudah kakek-kakek, di mana beliau hanya bisa duduk di sofa sambil menonton TV. Saat pulang ke rumah, Hutch berdiri tepat di depan rumahnya, di mana dia melihat keluarganya sendiri dan merasa bahwa dia cukup kecewa dengan diri sendiri yang gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarga. Saat sudah masuk rumah, Becca dan Brady pun masih bersikap cuek terhadapnya. Namun ketika Sammy mengeluhkan tentang kalung anjingnya yang hilang, yang mungkin terbawa oleh kedua pencuri semalam, disitulah Hutch benar-benar sangat emosi. Lalu dengan cepat, Hutch pun kembali ke panti jompo tempat ayah tinggal, di mana dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana.
Dengan mengingat tato di pergelangan tangan pencuri yang ia lihat malam itu, Hutch berencana mencari perampok itu dengan tato tersebut sebagai petunjuknya. Singkat cerita, setelah berkeliling ke beberapa studio tato, akhirnya Hutch sampai di sebuah tempat yang sudah berdiri puluhan tahun. Tempat itu bukan sembarang studio, karena orang-orang di dalamnya adalah seniman tato yang berpengalaman. Kedatangan Hutch langsung menarik perhatian mereka. Namun, hal yang paling mengejutkan terjadi ketika salah satu pria melihat tato di lengan Hutch. Seketika ia terdiam, lalu dengan penuh hormat mengucapkan, "Terima kasih atas jasamu." Suasana pun berubah. Orang-orang yang tadinya hanya memperhatikan, kini menunjukkan sikap ramah. Mereka bahkan dengan senang hati menawarkan bantuan. Tak lama kemudian Hutch sudah berada di rumah kedua perampok tersebut yang sudah mencuri kalung milik anaknya. Sosoknya muncul bagaikan bayangan yang menakutkan. Listen, you know why I'm here. Dengan tegas, ia menuntut agar kalung itu segera dikembalikan. Damn kitty cat bracelet, motherfucker! Namun ketika sedang melampiaskan amarahnya, Hutch pun merasa kesal ketika mendengar suara tangisan bayi. Hal itu membuat Hutch semakin geram karena Hutch juga masih punya sisi kemanusiaan. Ia melampiaskan kekesalannya dengan memukul-mukul tembok hingga tangannya berdarah. Lalu ia pergi meninggalkan tempat itu dengan hati yang tak puas. Dalam perjalanan pulang, Hutch yang masih mangkel bisa sedikit nyengir ketika melihat sekelompok pemabuk datang. Hutch yang merasa menemukan samsak yang empat pun tersenyum kecil dan meminta si sopir untuk keluar dan menutup pintu busnya. Asik, tarungan brutal solo versus squad pun terjadi. I'm gonna fuck you up. Dari sini kita jadi tahu kalau Hutch bukan bapak-bapak biasa. Sampai di rumah, Becca terlihat terkejut melihat suaminya terluka parah. Tapi Becca seperti sudah biasa melihat hal seperti itu. Lantas Becca membersihkan luka Hutch dengan sepenuh hati. Lalu mengeloni Hutch. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat lain, di mana kita akan melihat seseorang semacam mafia bernama Yulian Nurmagomedov, yang mana Yuli terlihat sedang berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Yuli sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang, yang mana rekan sesama mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan Yuli. Dan saat mereka bersama, Yuli pun ditegur oleh para rekannya mengenai sikap tidak gagah dirinya berjoget dan bernyanyi di depan umum, yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka. Dan apa yang dilakukannya? Yuli tiba-tiba memecahkan gelas, kemudian menyerang salah satu pengunjung di sana, lalu menggorok lehernya tepat di depan para rekannya tersebut. Dan itu cukup membuktikan bahwa Yuli adalah orang yang berbahaya. Tak lama, Yuli pun mendapat telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban kebrutalan Hutch saat peristiwa di dalam bus pada malam itu. Yuli pun marah besar dan mencoba menginterogasi salah satu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya babak belur. Lalu salah satu temannya tersebut berhasil menemukan kartu identitas kerja milik Hutch. Pindah ke sisi Hutch yang sudah terlihat pulih dari kejadian kemarin dan sedang mendapatkan telepon dari teman yang selalu dia ajak bicara di radio. Di percakapan itu, temannya memperingati Hutch karena salah satu anak yang terlibat dalam perkelahian semalam merupakan anggota keluarga mafia Rusia. Ya, benar banget, keluarganya Yuli. Untuk mencari tahu hal tersebut, Hutch pergi ke tukang cukur untuk menemui sesosok pria yang sepertinya merupakan orang penting. It has been some time. Setelah melihat informasi tentang Yuli melalui dokumen-dokumen itu, Hutch sama sekali tidak menyesali apa yang sudah ia lakukan semalam dan siap menghadapi apapun resikonya. Di sisi lain, Yuli menunjukkan KTP Hutch kepada para stafnya. Staf itu meminta tolong kepada salah satu kenalannya di pemerintahan untuk melacak segala informasi, alamat, dan sebagainya dari orang di KTP itu. Tapi mereka pun terkejut ketika tahu kalau Hutch merupakan orang yang sangat berbahaya, di mana terlihat dari foto-foto yang ditampilkan tentang apa yang pernah dilakukan Hutch di masa lalu. Hal itu membuat sebagian anak buah Yuli memutuskan mundur dan tak mau ikut campur dalam urusan ini. Ketika Hutch keluarga sedang makan, terlihat Yuli orangnya kerjap. Kediaman Hutch diserbu beberapa pasukan yang dikirim Yuli untuk menghabisi seluruh keluarga Hutch. Everybody get to the basement. Terlihat keluarga Hutch yang kaget dan bingung ketika Hutch meminta keluarganya untuk masuk ke basement rumahnya. Karena mereka selama ini sama sekali tidak tahu kalau rumah mereka mempunyai basement tersembunyi.
Di tengah kebingungan dan kepanikan mereka, Hatch cuma pesan untuk jangan sekali-kali memanggil 911. 911, apalagi untuk meminta bantuan. Hatch membantai dan menghajar sebagian orang suruhan Yuli tanpa kesulitan sedikit pun. Walaupun akhirnya Hatch harus tertangkap karena setrum dari belakang. Tapi tidak semudah itu. Di perjalanan, Hatch dengan mudahnya melepaskan borgol yang membelenggunya. Dan kemudian melakukan perlawanan yang membuat mobil terguling dan menewaskan sisa orang suruhan Yuli tersebut. Terlihat Hatch sudah sampai di rumah dan membersihkan diri, dan dengan santai membawa anak istrinya keluar dari basement untuk membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Becca sempat bertanya kepada Hatch, ada apa ini sebenarnya? Tapi Hatch mau minta keluarganya untuk percaya saja dan akan menyelesaikan masalah ini dengan sesegera mungkin. Setelah membawa anak istrinya ke tempat yang aman, Hatch kembali ke rumah dan membuka sebuah kotak emas yang merupakan harta dari sisa pekerjaannya di masa lalu. Sementara itu, sang ayah yang berada di Pati Jompo pun didatangi oleh 2 orang suruhan Yuli, yang mana mereka bermaksud untuk membunuh beliau sesuai perintah dari Yuli. Akan tetapi, karena sang ayah adalah mantan pro player FF, beliau pun dengan mudahnya mengatasi hal sepele tersebut. Terlihat Hatch pun sedang menemui ayah mertuanya untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang ia bawa. Akan tetapi si adik ipar pun menolak kesepakatan tersebut dan sempat akan memukulnya. Namun Hatch yang sudah tidak peduli dengan cepat kembali memukul perut si adik ipar, yang mana dia sangat terlihat kesakitan. Untuk kemudian Hatch memintanya untuk tarik nafas pelan-pelan dan duduk dengan manis. Di sisi lain, Yuli pun cukup terkejut ketika mengetahui bahwa semua pasukan kirimannya telah tewas. Ditambah, salah satu anggota pasukannya tersebut adalah asisten kesayangannya. Sontak, Yuli pun mengarahkan semua pasukannya hanya untuk menangkap satu orang, yaitu Hatch Mansell. Hatch sendiri terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk ini semua, yang mana Hatch berniat untuk mendeklarasikan perang kepada Yuli setelah mengetahui bahwa Yuli telah berani-beraninya mengirim pasukan untuk membunuh keluarganya. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut, Hatch pun mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli, di mana dia dengan santainya membantai puluhan pasukan bersenjata dengan mudah. Tak hanya itu, Hatch pun membakar semua uang milik rekan-rekannya Yuli, yang mana itu tentu akan membuat Yuli bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka. Dan yang paling gila dari semua itu adalah setelah Hatch menghancurkan bisnis Yuli, Hatch dengan nyali yang tinggi nekat datang sendirian ke klub milik Yuli, yang mana mereka bisa melihat bahwa Hatch sedang asik makan tanpa ada rasa takut terhadap Yuli dan semua pasukannya. Namun, di balik semua tindakan gila dan nekatnya itu, Hatch ternyata memiliki ide brilian ketika ia membawa sebuah peledak tepat di atas meja, yang membuat Yuli meminta semua orang untuk keluar dari sana. Hatch pun tanpa basa-basi langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini, di mana dia menawari sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Hingga saat Hatch mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang milik Yuli, Hatch pun menyarankan agar Yuli berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. Lalu saat keluar, Hatch pun menunggu apa yang akan dilakukan Yuli. Hingga saat Yuli keluar dan akan mengejarnya, jangan salahkan Yuli kalau lebih memilih mati ketimbang berdamai dengan tawarnya tadi. Terjadi kejar-kejaran di jalan di mana Hatch diberondong ratusan peluru. Dan saat sampai tepat di depan perusahaan yang sudah dibelinya, Hatch tiba-tiba ditolong oleh orang yang menembaknya dari atas, yang mana ternyata beliau adalah teman lama Hatch yang sering berbicara di radio selama ini. Pria ini bernama Harry. Namun, bukan itu kejutannya, karena tiba-tiba ayah Hatch yang mantan pro player FF
ternyata ikut menolongnya, di mana mereka berdua berencana untuk membantu Hutch menghabisi para mafia Rusia jahat ini. Sementara itu, Harry pun terlihat sedang bertarung jarak dekat, yang mana Harry melakukan sebuah tembakan luar biasa ketika 3 orang langsung tewas, hanya dengan 1 peluru yang dilayangkan olehnya. Akan tetapi, Hutch lah orang yang paling brutal, di mana dia menggunakan jebakan tikus untuk kemudian saat orang-orang itu mendekat dan terkejut, Hutch pun dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat, kemudian mengambil sebuah pistol dari kulkas, lalu menghabisi yang lain dengan tembakan linggis yang sudah dibuatnya. Dan ketika mereka berkumpul, terlihat mereka tampak bersenang-senang membantai pasukan Kronco yang mereka hadapi. Lalu setelah semua pasukan Yuli tewas, kini hanya tersisa Yuli yang masih hidup, di mana Yuli berhasil menembak bahu Harry yang membuat mereka bertiga terdesak. Akan tetapi dengan ide brilian Hutch, ia pun menempelkan ranjau peledak pada pintu anti peluru, kemudian mendatangi Yuli sedekat mungkin, lalu meledakannya. Hal gila itu langsung membuat Yuli tewas seketika. Hahaha. Setelah semua ini berakhir, Hutch pun ditangkap oleh 2 orang polisi, di mana mereka berdua terlihat sangat terkejut dengan ratusan jasad mayat di lokasi tersebut, dan seolah tak percaya jika Hutch telah melakukan itu sendirian. Padahal material wangi ramani, Karsi Mahrib. Di saat interogasi, para polisi mendapat panggilan telepon yang bersusulan, di mana mereka mendapat telepon dari seseorang yang sama yang nampaknya terlihat sangatlah penting. Telkomsel, selamat malam, dengan Irfan di sini. Dan Bapak siapa kami bicara? Dengan Bapak Toeng. Lalu setelah polisi itu menutup teleponnya, mereka berdua malah minta maaf karena telah menangkap Hutch dan melepaskannya begitu saja. Saat polisi itu bertanya kepada Hutch, "Siapa kamu sebenarnya?" Hutch pun menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Dan film pun dah selesai.